Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali pada kesempatan kali ini, saya ajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan menelusuri jejak-jejak masa lalu negara kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya ajak sedulur semuanya untuk berkunjung ke Astono Giri Bangun. Astono Giri Bangun dikenal sebagai makam keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Haji Muhammad Soeharto. Di atas Astono Giri Bangun, di lereng Tenggara, berdiri makam keluarga Istana Puro Mangkunegaran, yakni Astono Mangadeg. Makam keluarga salah satu dinasti yang merupakan keturunan dinasti Mataram Islam tersebut terletak di Desa Karangbangun, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai leluhur, di atasnya Astono Mangadeg melindungi atau oleh orang Jawa menyebutnya memayungi atau menjadi payung keberadaan makam anak cucunya. Namun di balik kemegahan kedua komplek makam tersebut, ternyata ada hal-hal mistis yang menyelimutinya. Hal tersebut memunculkan mitos bahwa makam tersebut merupakan tempat yang sakral. Juru kunci dari makam tersebut mengungkapkan bahwa memang benar ada hal-hal mistis atau fenomena-fenomena elok dan misterius yang sempat terjadi. Beberapa peristiwa dan fenomena mistis aneh tersebut sebagian terjadi menjelang penggalian makam Presiden Soeharto. Diungkapkan bahwa suasana pemakaman Soeharto di Astono Giri Bangun kala itu sangat redup. Tidak ada awan, dengan hembusan angin yang dirasakan sangat pelan. Saat itu suasananya sangat tenang, seolah-olah bumi ini siap menyambut kedatangan jasad Presiden Soeharto. Bahkan, beberapa bulan sebelumnya juga terjadi beberapa peristiwa yang aneh. Di antaranya adalah terjadi longsor mendadak di bawah perbukitan Astono Giri Bangun. Padahal ketika itu, cuaca sedang tidak buruk. Peristiwa aneh yang terjadi lagi adalah sebelum dimakamkannya jasad Presiden Soeharto pada hari Minggu Wage tanggal 27 Januari tahun 2008, setelah azan Ashar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, keluarga besar Jenderal Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia tersebut terlebih dahulu melakukan upacara bedah bumi, yakni dengan menancapkan linggis ke tanah pemakaman sebanyak 3 kali. Upacara tersebut dipimpin oleh Beguk Purnomo Sidi. Mantan Bupati Wonogiri ini mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar penggalian dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Saat itu, pada penancapan linggis yang pertama dan kedua tidak terjadi peristiwa apa-apa. Namun pada saat penancapan linggis yang ketiga, ada kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan, sangat keras, bergema di atas kepala kami. Demikian juru kunci yang bernama Sukirno tersebut menyatakan. Mendengar bunyi tersebut, para penggali makam dan orang-orang di sekitarnya sontak terkejut. Mereka bingung dan mencari-cari dari mana asal suara menggelegar tersebut, akan tetapi tak menemukannya. Atas kejadian tersebut, para penggali makam menganggapnya sebagai suara gaib. Mereka beranggapan bahwa bumi telah siap menerima kedatangan jasad Presiden Soeharto. Sosok Haji Muhammad Soeharto atau Jenderal Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia ini memang bukan sosok sembarangan. Pak Harto adalah Presiden Indonesia yang paling lama menjabat
yakni selama 32 tahun. Pak Harto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Soeharto adalah anak dari Sukirah dan Kertosudiro. Beliau memulai karirnya di dunia militer pada tahun 42 saat diterima menjadi tentara Kenil. Saat Belanda hengkang dari Indonesia, Pak Harto bergabung dengan PETA, Kesatuan Militer Bentukan Jepang di Indonesia. Dari sana, Soeharto terus melanjutkan karirnya di militer hingga Indonesia merdeka. Karir Soeharto terlihat saat situasi politik Indonesia bergejolak pada tahun 65. Ia pun ditunjuk sebagai pejabat presiden lewat sidang istimewa MPR pada tanggal 7 Maret 1967 dan terpilih menjadi presiden oleh MPR lewat hasil pemilu. Berdasarkan hasil sidang umum MPRS pada 27 Maret 68, Soeharto pun sah dan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, ia terus menjabat sebagai orang nomor 1 Indonesia sampai dengan 32 tahun. Pemerintahan Haji Muhammad Soeharto atau Presiden Soeharto pada masa itu dikenal sebagai pemerintahan atau masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru ini, semua partai dilebur menjadi 3 saja, yakni Golkar, PDI, dan P3. Golkar adalah partai yang dibangun militer untuk menjadi kendaraan politik mereka. Tugas partai ini dulunya adalah untuk menduduki sebanyak mungkin kursi di DPR untuk melegitimasi kekuasaan Jenderal Soeharto. Sementara PDI dan P3 sepertinya hanya menjadi kelompok politik hasil fusi sejumlah partai yang direkayasa oleh kekuasaan. Kedua partai ini diungkapkan oleh salah satu pengamat politik, Salim Haji Said, hanya berfungsi sebagai pelengkap penderita di atas pentas politik yang dikuasai Jenderal Soeharto pada masa itu. Kekuasaan Jenderal Muhammad Soeharto pada masa itu kemudian nampak mulai goncang ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang terjadi pada pertengahan 1997. Ketika krisis menghantam, Jenderal Soeharto yang kuat pun tidak berkutik. Indonesia bahkan harus menerima bantuan IMF untuk memulihkannya. Dalam masa-masa itu, Soeharto mencoba mewujudkan tuntutan reformasi dengan membentuk komite reformasi dan merombak kabinet. Namun, semua usaha itu sia-sia. Tuntutan agar Soeharto mundur terus bergema, bahkan berujung pada demonstrasi. Terlebih, para mahasiswa yang disebut sebagai ujung tombak perlawanan. 4 nyawa mahasiswa melayang akibat ditembak aparat. Demo pun semakin meluas dan memburuk. Peristiwa Mei 1998 menjadi catatan kelam sejarah Indonesia. Presiden Soeharto pun akhirnya mundur pada tanggal 21 Mei 1998, bertepatan dengan 70 hari setelah ia terpilih menjadi presiden untuk ke-7 kalinya. Banyak sekali tuntutan hukum yang menjerat Presiden Soeharto pada masa itu. Akan tetapi, pada tanggal 12 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan keputusan penghentian penuntutan atau SKPP untuk perkara Presiden Soeharto dengan alasan kondisi fisik dan mental yang bersangkutan tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. Karena memang pada saat itu Pak Harto sedang menderita sakit. Haji Muhammad Soeharto atau Jenderal Soeharto tutup usia pada tanggal 27 Januari 2008 atau hampir 10 tahun setelah beliau mundur dari jabatannya sebagai Presiden kedua Indonesia. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, jasa beliau sebagai presiden terlama sekaligus presiden kedua Republik Indonesia tentu saja tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Jejak-jejak beliau tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Dan tentu saja, bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pendahulunya. Salam.